Selamat datang kembali di channel Bornet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dan juga indeks. Kali ini ada saham-saham otomotif, poultry, dan semen-semenan. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup di harga 7.473, terkoreksi 0,85%, dan transaksi sampai saya buat video ini di 15,2 triliun. Tutupannya di 7.464, diturunin berapa tuh? 9 poin. Langsung saja ke teknikal. Wajar koreksi ya. Apa? Ya karena sudah naik tinggi dan hari ini sentimen grupnya Pak PP itu dibohong-bohongin ya. Karena saya baca tuh MSCI merubah lagi reviewnya ya. Maksudnya kategorinya. Saya lupa membahasnya, itu berdampak ke cuan, PTRO, brand. Brand memang nggak masuk ya. Peluang brand tuh kecil. Jadi ikut dibuang juga. Sebenarnya cuan yang potensi nak masuk. Cuman free floatnya agak kecil ya. Kalau Bapak Ibu nonton video analisa saya sebelumnya juga kan bilang cuan tuh berpotensi dan sedikit PTRO. Cuman PTRO juga masih tipis. Makanya saham Pak PP dibuang-buangin. Tapi kita lihat aja besok ya. Ya indikasinya lemah lah saham-saham Pak PP. Apakah downtrend? Sepertinya enggak juga. Saham Pak PP mungkin swing low, cuman dalam swing low-nya ya. Karena target mereka juga MSCI bisa jadi kalau bulan ini gagal 3 bulan lagi. Ya sabar-sabarlah Bapak Ibu ya. ISG mungkin nggak ke 7.200, kayaknya nggak deh. Besok tuh bisa ada potensi rebound walaupun hari ini candlenya itu evening star, kebalikan morning star. Kalau yang di bawah itu morning star, di atas evening star. Kalau turun lanjutan ya bisa sampai 7.200 ya. Dan ya aman, masih aman kalau menurut saya. Besok malah berpeluang rebound. Bisa jadi besok tuh sektor finance ya penggeraknya. Kita lihat aja. Tadi saya lihat gelagat-gelagatnya Big Bang, saham-saham finance yang kecil tuh mulai mau naik kan. BBJB naik tinggi tadi ya, 5% 6%. Tuh, saya lihat PNLF, agronya tuh mulai gerak-gerak tuh. Tapi ya belum. Kita lihat besok. Jadi itu aja dulu untuk ISG. Kalau secara teknikal melihat 3 candle terakhir sama hari ini itu lebih cenderung memang turun. Tapi kalau dia bisa balik ke arah bisa aja. Ya, kita lihat nanti. ISG. Langsung saja ke saham pertama, ASII yang ditutup dengan 5.025 menguat 0,5%. ASII mantul dari support, aman, masih aman. Kalau pandangan saya kemungkinan besar ASII masih akan rebound ya, masih akan minimal sideways. Range-nya berapa? 5.200 atau 5.150 sampai supportnya 4.920. Pokoknya ini analisanya. Pokoknya kalau dia jebol 4.900 buang aja lah. 3% kartasnya udah pejam mata, 3% pasang auto stop loss, target 5.200. Bahkan kalau memang jalan ya ISG bisa bullish, ISG-nya balik ke arah 7.800, ICI ada potensi 5.300. Kita lihat nanti sebulan targetnya. Catatan nggak ada jebol 4.900 kunci untuk ICI. Lanjut auto yang ditutup dengan 2.120 menguat 0,47%. Auto setelah mencapai puncak 2.200 koreksi lagi, bisa beli nggak? Bisa. Karena pandangan saya dia akan masih sideways. Range-nya 2.100 support, resisten 2.180 2.200. Ini bisa pakai ini ya. Nah, ya. Jadi masih bisa beli risknya 3% aja. Koreksi 3% dari harga penutupan hari ini itu indikasi lemah. Target tadi 2.170 2.200 auto. Lanjut IMAS yang ditutup dengan 1.025 terkoreksi 1,44%. Selesai gias, nggak kemana-mana nih IMAS, tapi bisa nggak rebound? Mudah-mudahan ya. Pokoknya ini kan ada resisten 1.050. Nah ini kita pakai 1.050, 1.060. Tembus itu minggu ini gas lagi. Gas target 1.200 karena dia kan terus membentuk low yang lebih tinggi. Nah kalau besok atau lusa dia tembus 1.050 1.060 gas 1.200 arah IMAS ya, 1-2 minggu tapi nggak juga dalam waktu cepat ya. Tapi kalau dikasih cepat oke ya. Itu untuk IMAS. Kalau dilihat EMA 200 jauh ya, EMA 200 nya di atas banget nih. Oh di bawah, maaf saya nggak lihat ya. Ini dia garis merah. Berarti aman, berarti kan ini uptrend. Oke lah nih ya. Untuk IMAS masih oke. Kalau mau beli cicil dulu boleh juga. Sampai 940 tuh cicil aja. Atau beli besok buy on record 950. 1.050 tembus buy, target 1.200 ya IMAS. Lanjut IMJS yang ditutup dengan 230 terkoreksi 2,54%. IMJS masih akan sideways, support 220 harus dijaga.
Pokoknya kalau minggu ini dia tembus 250-nya gas. Uptrend lagi 300 arahnya. Peluang nggak? Peluang ke atas. Tapi catatan jangan jebol 220. IMJS. Lanjut. MPMX yang ditutup di 965 menguat 1,04%. Langsung saja ke tekniknya. MPMX bagus. Saham semi investing bisa disimpan sampai akhir tahun. Tapi disclaimer ya. Kalau pandangan saya sih ya target akhir tahun tutup gap 1090, 1100 ya. Kami di grup masih punya sebelum dividen kami juga ambil dari bawah 980 terus naik, saya suruh ambil dividennya dan nanti tambah di bawah. Target kami nutup gap lagi ya. Dan ya uptrend mudah-mudahan ya, skenario-nya siap trend. Target jauh. Kalau dia September bisa tembus 1100 sih, Oktober atau November tuh 1400 nih bisa nih. Pokoknya kita lihat ya. Targetnya September dulu tembus 1100 ya. Sebulan kita tunggu. Lanjut GJTL yang ditutup di 1030 terkoreksi 0,96%. GJTL jebol 1050. Wait and see ya. Dia mantul dari 1000 tapi indikasi lemah. Kenapa ini swing low-nya dijebol? Swing low-nya berapa? 1050. Tapi baru 1 hari. Kita lihat aja 1-2 hari ke depan. Tapi indikasi lemah lah GJTL. Kecuali tiba-tiba besok atau Rabu dia balik ke atas 1050. Nah, spek buy. Spek buy, jangan takut. Tapi disclaimer ya. GJTL. Lanjut. Bird yang ditutup di 1910 terkoreksi 1,03%. Langsung saja ke teknikalnya Bird. Sedikit lagi dekat support 1900 1880. Mudah-mudahan dijaga ya. Dan harapannya sih dia sideways dari support ke resisten dulu. Jadi kalau tertarik Bird bisa spek buy itu 1900 sampai 1880. Kita turunin bos 1900 1880. Top loss 160 lah. Dari ke sekarang 50 poin. Nggak nyampe 3% tuh cut lossnya. Nah 1845 3% aja. Rewardnya 2 kali lipatnya 2030. Nah, menarik. Kalau menurut saya menarik Bird. Lanjut. Cepin yang ditutup di 4800 menguat 0,62%. Cepin bagus. Rebound nggak? Mudah-mudahan ya rebound. Kalau menurut saya ini berpeluang mantul. Nah ini kebetulan. Ini kita hapus saja gambar ulang. Kebetulan 4730. Ya toleransinya lah EMA 200 nya tuh bisa pakai toleransi. Kenapa? Karena kebetulan dekat. Dari 4800 ke 4730 tuh kan nggak nyampe 2% tuh. Ya bisa batas toleransi. 4700 buang aja. Atau berapa persen ya dari harga sekarang. Pokoknya candle hari ini tuh harus candle reversal. Nah 4670 aja cut loss. Ya 4670 cut loss. Dah 3%. Rewardnya minimal 5%. Harus bangkit nih Cepin. Ya. Di Agustus. Coba lihat weekly-nya. Weekly-nya kemarin waduh buangan jelek ya candlenya. Monthly-nya bagus monthly-nya. Walaupun volume menurun tapi dia membentuk higher high. Harus bangkit. Agustus bangkit. Ya, tadi cut loss-nya cuma 3%, reward-nya minimal 5%. Ke 5050. Kita lihat Cepin. Lanjut. Japa yang ditutup di harga 1700 menguat 0,89%. Japa bagus, mantul dari 1580 1600. Target Japa. Nih kita gambar ulang. Ini kan sudah tembus. Ini juga Bapak Ibu bisa lihat pattern flag ya, atau pola cup and handle. Pas persimpangan jalannya itu 1750, tembus besok atau Rabu 1900 arah. Tembus 1750 arah 1900 minimal. Ya. Buy on breakout boleh, buy sekarang boleh, tergantung Bapak Ibu. Ya, kalau buy sekarang cut loss di bawah 1600 siap nggak? Atau cicil-cicil dulu. Lebih cenderung kemana? Ke atas. Kalau pandangan saya cenderung ke atas. Ya. Japa, target terdekat 1900 bisa jadi sampai 2000. Japa, hati-hati kalau jebol 1600. Itu aja. Lanjut. Main yang ditutup dengan 630 menguat 0,8%. Main aduh jelek main. Di bawah 680 ya jelek. Wait and see. Ya, daripada main mending Japa. Tapi kalau sektor poultry jalan, Cepin Japa jalan, main juga jalan. Nah, lihat aja nanti kalau Cepin naik tinggi, Japa naik tinggi, main belum naik, HK langsung. Biasanya ke trigger dia ada flow. Biasanya. Gitu aja. Tapi kadang-kadang malah main yang duluan naik baru Japa dengan Cepin. Biasanya. Kita lihat aja lah. Pokoknya kalau hijau besok buy aja. Kalau naik 1-2% coba aja HK. Gagal bertahan di mana? Cut loss 620. Misalnya beli di 650, cut loss di 620 kan 30 poin aja tuh.
5% cut loss-nya. Udahlah, gagal. Main. Itu. Lanjut. SMGR yang ditutup harga 2460 terkoreksi 1,99%. SMGR secara teknikal lagi sideways di support. Support 2400 harus dijaga walaupun sinyalnya itu nggak terlalu kuat. Tapi kalau flow-nya ada besok rebound bagus. Besok rebound SMGR bagus. Target 2800, 10% targetnya. Ya, kita lihat nah. Bukannya besok juga 10%, tapi kalau besok hijau peluang besar tuh 2800. Kalau nggak minggu ini ya minggu depan. Bahkan ini EMA 200-nya 3000. Lihat di Agustus. Nah, di Agustus bukan besok. Ya, kalau dikasih besok atau seminggu ya syukur. Yang penting jangan jebol 2400 SMGR. Lanjut INTP yang ditutup harga 5525 terkoreksi 1,33%. INTP, wah koreksi biasa nih setelah dia breakout. Mudah-mudahan aman ya. Kalau besok hijau, wah dugas 6000. Arah seminggu. Target seminggu atau maksimal 10 hari. Ya, besok hijau. Lanjut. Ini valid nggak breakout? Harusnya iya. Harusnya valid. Hati-hati aja kalau dia di bawah 5450 jebol false break. Kalau menurut saya di bawah 540, di bawah 5450 false break. Tapi kemungkinan besar besok rebound. Kita lihat target tadi 6000. Yang terakhir SMBR yang ditutup di harga 306 menguat 2%. SMBR tadi naik tinggi juga. Di grup Bonnet Trader beli nggak SMBR? Kami beli tadi. Pas dia mau naik tuh kami beli di 304, nawar sampai 296. Tapi karena dia naik, terus kami antrikan di 306, itu dia naik sampai 322. Dapat 16 poin kami tadi. Tapi belum TP. Saya gara-gara berharap, wah ini sih valid breakout. Ya, target price saya 360. Rugi dong saya jual sedikit aja tiba-tiba naik. Ya itulah seperti itu market. Saat kita mau optimis, kadang kita dikecewakan market. Ya, itu cara market mengganggu psikologis. Memang kita tuh nggak bisa sempurna. Kalau scalping, saya harusnya TP. Kenapa? Belinya kan dari 306 tuh. Sampai 322 tuh 16 poin. Berarti 16 poin tuh 4% kan dapat. Harusnya sudah tuh. Kalau untuk scalping itu TP. Tapi saya belum TP. Karena saya targetnya saya swing tadi. Ya saya swing targetnya ya 350. Target saya tuh 330 ke atas. TP1 saya. Ya udahlah saya tambah lagi tadi. Nah ini masih bagus gak? Masih bagus. Supportnya pakai berapa? Boleh pakai 280. Atau pakai 296 juga boleh. Yang mana cocok lah Bapak Ibu. Pengalaman yang akan mengajarkan Bapak Ibu. Karena minor dekat ada, support kuat ada, support selanjutnya EMA 200 ada di 220. Kan bingung kan? Yang mana yang benar? Nggak ada yang benar. Yang benar tuh yang Bapak Ibu berani stop loss kalau nggak sesuai harapan. Kalau nggak pakai stop loss ya itu nggak perlu trading ya. Tapi kalau pandangan saya sih mudah-mudahan besok rebound ya. Intinya ya kalau besok sampai merah di bawah 300 tuh lemah. Menurut saya lemah SMBR ya. Kalau besok tembus 320, gas 360. Ya, mudah-mudahan. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Bonnet Trader bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Bonnet Trader. Nanti diberikan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Bonnet Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat, semoga bisa terus cuan.